disitulah datang ijabah, datang apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasyimatuka samahatu wal wafa. Dan sungguh jawabanullah, kerja keras kita, keinginan kita akan mendatangkan kelapangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihil amin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Al-hadis atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih merasakan manisnya iman dan Islam. Atas nikmat tersebut, mari kita ikrarkan bersama dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak semuanya tetap di dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Apabila ada yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada yang sedang memiliki hajat, mudah-mudahan hajatnya dimudahkan oleh Allah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang menjadi cita-cita semua para jamaah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu Nabi yang ummi, Nabi yang dengan risaunya, dengan mujahadahnya, dengan dakwahnya, sehingga kita dikeluarkan dari gelapnya jahiliyah menuju kepada terangnya Islamnya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berittiba kepada sunnah-sunnah beliau, dan nanti di akhirat kita semua mendapatkan syafaat uzma dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, Mas Mbak, jamaah semuanya rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, mari bersama kita mentadabburi satu kitab, yakni kitab Diwan Asy-Syafi'i, atau kita lebih mengenal yakni Malfudhat, ungkapan Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Ucapan-ucapan beliau, syair-syair beliau yang menjadi teladan, yang menjadi patokan untuk kita semuanya, menjadikan motivasi hidup untuk kita semuanya untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping beliau merupakan imam mujtahid al-fatwa, mujtahid mutlak, di sisi-sisi kehidupan beliau menyempatkan memberikan nasihat-nasihat kepada murid-muridnya yang telah dirangkum di maktub
di dalam sebuah kitab, yakni kitab Diwan Asy-Syafi'i, kumpulan-kumpulan petuah-petuah bacaan-bacaan Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama mentadabburi 3 bait syair yang telah didengungkan oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Syair tersebut ada di dalam Min Tajarubil Imam, di dalam tajribah Imam Asy-Syafi'i, di dalam pengalaman-pengalaman beliau. Jarib walahid takun arifan. Cobalah, perhatikanlah, maka engkau akan mengetahui. Kata mutiara Arab seperti itu. Nah, ini kita akan mentadabburi daripada ucapan-ucapan beliau. Bait yang pertama berkaitan ma'al ayyam, berkaitan dengan hari-hari kita. Sungguh hari-hari kita di dunia ini adalah sama. Min yaumil ahad ila yaumis sabt, dari hari Ahad sampai hari Sabtu. Inilah hari-hari kita, 7 hari dalam seminggu. Di situ hari boleh sama, Senin boleh sama, tetapi yang membedakan adalah tanggal dan tahunnya berbeda. Suasana pun berbeda. Kadang senang, kadang duka. Kalau kata orang India itu kabi kushi, kabi. Kadang senang, kadang susah. Tapi insya Allah kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, nahnu kathratul farah. Kita banyak memiliki kesenangan-kesenangan. Kesedihan jauh lebih sedikit, kesusahan jauh lebih sedikit yang kita rasakan hari ini. Kita lebih banyak merasakan kesenangan-kesenangan dan kenikmatan. Baik, kita lihat bait yang pertama. Da'il ayyama taf'alu ma tasha. Da'il ayyama taf'alu ma tasha. Wa tib nafsan idza hakamal qadha. Ini artinya adalah da'il ayyam, tinggalkanlah oleh dirimu hari-hari yang telah berlalu. Jamaah rahimakumullah, let's go on be bygone. Apa-apa yang sudah berlalu biarlah berlalu, karena kita hidup tidak untuk masa lalu. Kita semua hidup untuk masa depan. Masa lalu biarlah menjadi sebuah pelajaran untuk kita semuanya. Karena masa lalu tidak akan pernah kembali, tidak akan pernah terulang untuk yang kedua kali. Entah burukkah, entah baikkah masa lalu kita, yang kita kehendaki adalah masa depan kita adalah baik. Madecer, kalau zaman sekarang kita masa depan cerah, bukan madesu, masa depan suram, bukan. Mudah-mudahan yang mengikuti kajian ini semuanya mendapatkan madecer, masa depan cerah. Cerah di dunia dan juga cerah di akhirat. Taf'alu ma tasha. Apa-apa, seluruh kegiatan, seluruh aktivitas di masa lalu. Mohon maaf jamaah rahimakumullah. Mungkin masa lalu kita penuh dengan masa-masa yang suram, masa-masa yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, ada di lembah kemaksiatan. Kita taubati, kita istighfari. Allah Subhanahu wa taala Tawwabur Rahim, Zat yang Maha penerima taubat, Zat yang Maha mengasihi kepada seluruh makhluknya. Masa lalu tidak untuk kita sesali. Masa lalu adalah sebagai pelajaran, sebagai ibrah kita, supaya kita lebih baik. Seorang muslim tidak akan terjatuh ke dalam lubang yang sama sampai 2, 3 ataupun 4 kali. Kalau dahulu kita pernah terjatuh di dalam lubang, yuk mari kita bangkit dan kita tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan kita di masa-masa dahulu, supaya betul-betul kita semua di atas shiratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Watib nafsan idza hakamal qadha. Nah, ini jawabannya. Kata-katanya simple,
tetapi pelaksanaannya berat. Watib nafsan, dan kita menjadikan diri kita ini baik, merasakan idza hakamal qada, jikalau telah datang takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba untuk menerima takdir tersebut. Mohon maaf, tanpa menyalahkan yang memberikan takdir, tanpa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan takdir yang tidak baik jamaah, sifat kita yang belum bisa untuk menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saja tidak bisa memilih takdir kita, karena takdir kita sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis kelamin pun kita tidak bisa memilih. Kita mau jadi seorang pria maupun wanita, ini sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjadi anak pejabat ataupun rakyat jelata, ini pun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sebuah riwayat jamaah, la yuradul qada illa bidu'a. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa berubah kecuali dengan doa-doa kita. Itu ada, kita kenal istilah takdir mu'allaq, takdir mubram, ya. Ada takdir yang bisa berubah, ada takdir yang tidak bisa berubah. Kapan kematian kita, siapa jodoh kita, ini sudah ada di takdir dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nasib baik maupun nasib yang buruk lain baru kita bisa merubahnya dengan doa. Misal contoh, mohon maaf, ketika seseorang ingin mengadakan safar ataupun perjalanan, aslinya takdir orang tersebut adalah mengalami kecelakaan. Tetapi karena disebabkan dia bersedekah, dia berinfak, dia berbuat baik kepada saudara yang muslim, bisa jadi dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, Allah hindarkan dia dari kecelakaan. Ataupun seandainya dia celaka, itu pun kecelakaan akan ringan. Nah, inilah contoh takdir-takdir yang bisa dirubah dengan doa. Jamaah rahimakumullah, kembali ke kitab Diwan Asy-Syafi'i ini, mufasir ataupun yang menerangkan musyarrih yang mensyarah kitab Diwan Asy-Syafi'i ini mengomentari bait tersebut. Komentarnya seperti ini. Fil baitil awwal dakwah ila taslim. Di dalam bait pertama ini adalah kita diajak untuk taslim. Taslim itu bermakna pasrah. Taslim, Islam selamat. Taslim, ya kita pasrah. Kita sebagai seorang muslim, kita pasrah, memasrahkan diri kita totalitas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho, kita ikhlas. Kita ikhlas bagaimana diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih ingin mengatur syariat Allah, namanya kita belum taslim. Kita masih mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Waridho bihukmillah, bihukmil qada, ba'da ayatakhidal insan al-asbab. Ya. Di samping kita taslim, kita pasrah dengan keadaan ini dalam sisi Allah, kita juga ridho. Ridho itu ikhlas. Ya. Ridho itu puas. Ikhlas, puas. Inilah namanya ridho. Dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, setelah manusia ini mengambil segala asbab, kita ikhlas, kita ridho jamaah. Kita usaha sudah luar biasa, usaha sudah maksimal mungkin. Ternyata takdir dari Allah berkehendak lain. Nah, kita ikhlas. Barangkali wa in takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Mungkin perkara yang kita benci adalah itu yang terbaik untuk kita. Bisa jadi seperti itu. Wa in tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi kita mencintai sebuah perkara, tetapi perkara itu buruk untuk kita. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Begitulah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tatib nafsahu ba'da dzalika bima yakun. Hendaklah kita merasa diri kita ini sudah betul-betul, ya Allah, ini yang terbaik dari Engkau. Kita ucapkan, ya Allah,
inilah yang terbaik takdir darimu ya Allah. Apapun yang terjadi, inilah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kami belajar hadis, ada hadis riwayatkan ya. Jikalau sesuatu sudah terjadi, jangan mengatakan lau sya'ani, seandainya saya berbuat seperti ini, maka kan seperti tidak. Walakin kul masya Allah. Mama qadarullah bima fa'al. Tapi kita katakan semua ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang meleset jamaah. Satu daun yang jatuh dari pohon ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini jamaah. Satu daun kering dari pohon ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Apalagi nasib kita jemaah. Bahkan konon jamaah, tetesan-tetesan air hujan ini pun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon ada yang menceritakan itu tetesan air hujan yang membasahi bumi, yang jatuh dari awan dari atas itu. Jaraknya tidak hanya puluhan kilometer, ataupun bisa ratusan kilometer, konon jamaah. Itu jatuh ke atas muka bumi ini. Itu airnya itu tidak pecah. Jadi air hujan yang jatuh dari langit, dari atas itu, dari air itu jaraknya ratusan kilo, itu masih utuh. Luar biasa ini penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'ahul malaikat. Dan bersama setiap tetesan air hujan ini ada malaikat yang menyertai ketika hujan tersebut. Bagaimana banyak sekali malaikat yang berada membersamai air hujan, membasahi bumi ini. Masya Allah. Mudah-mudahan jamaah hujan-hujan di hujan yang barokah ya, tidak menimbulkan banjir ataupun tanah longsor ataupun yang lain ya. Itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya jamaah ayat yang kedua, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan wala tajza' bihaditsatil layali fama li hawaditsid dunya baqo. Dan janganlah dirimu bersedih, dan janganlah dirimu merasa kecewa dengan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di hari-hari kita. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita semuanya. Jangan bersedih jamaah. Allah bersama kita. Inilah yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di dalam Gua Sur saat berlindung dari pengejaran kaum musyrikin, kaum kafirin Mekah. Beliau mengatakan la takhaf wa la tahzan. Innallaha Allah bersama kita. Padahal saat itu hanya 2 orang, hanya Abu Bakar. Tetapi maksud kitab ini adalah untuk seluruh umatnya. Allah pun bersama umat Islam. Mohon maaf jamaah tidak membandingkan. Kalau ucapan para nabi terdahulu, Nabi mengatakan bukan innallaha ma'ana, tapi yang Nabi katakan inna ma'iya rabbi sayahdi. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku akan memberikan jalan hidayah ataupun petunjuk. Kalau dahulu Nabi merasa bahwa beliau sendiri yang bersama Allah, umatnya tidak. Kalau sekarang zaman Nabi Agung Muhammad SAW, ini sudah langsung Nabi mengkelirkan Allah bersama kita semuanya. Maka jangan bersedih. Jangan bersedih apa yang Allah telah ambil dari diri kita jemaah. Barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti jauh yang lebih baik daripada perkara yang telah hilang dari diri kita tersebut. Dan juga mohon maaf jamaah, jangan kita terlalu iri hati kepada saudara muslim kita yang lain yang Allah berikan kenikmatan yang banyak kepada mereka, diunggulkan dalam harta, dalam jabatan. Jangan terlalu iri, jangan terlalu dengki, jangan terlalu cemburu. Mengapa jemaah? Karena kita semua tidak tahu apa yang telah Allah ambil dari mereka. Kita tidak mengetahui kesedihan apa yang mereka rasakan. Karena konon dunia ini sifatnya adalah samang sinawan. Hanya melihat
Yang kita lihat susah belum tentu susah, ya. Yang kita lihat senang belum tentu senang. Bisa jadi yang kita lihat senang malah kehidupannya menyedihkan, atau sebaliknya, bisa jadi yang kita lihat kehidupannya menyedihkan ternyata malah senang. Itulah gambaran kehidupan saat ini jemaah ini. Fama li hawatisi dunya. Sungguh jemaah rahimakumullah, di dalam kehidupan dunia ini tidak ada yang kekal. Nama juga dunia, danaya dunia, bermakna dekat, bermakna sebentar. Dunia ini semuanya sebentar. Barang-barangnya kehidupan juga sebentar. Ada dua. Kalau tidak fana, fasad. Kehidupan dunia ini kalau tidak fana, hilang, ya rusak. Itulah sifat-sifat keduniawian seperti itu. Kebahagiaan sebentar berganti dengan kesusahan. Begitu juga kesusahan juga lebih sebentar lagi diganti dengan kebahagiaan yang lebih lama. Maka jemaah, kalau datang takdir yang tidak menghinakan hati bagi kita, kita terima sewajarnya saja, tidaklah salah. Kalau bersedih itu pun sebentar. Kalau takdir yang baik, tidak usah terlalu sangat berbahagia sekali saya melupakan Allah. Ini juga tidak. Kita biasa saja. Seluruhnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterangan daripada penyair di sini adalah inna katsiran minan nasi tanfadu sabrahum inda nuzuli ahdatsil layab. Kebanyakan manusia ini mereka sabarnya ini hilang. Sabarnya itu menyempit. Tatkala datang kepada mereka takdir yang buruk, cobaan, ujian datang kepada mereka, kesabarannya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin hal tadumu dunya, tetapi apakah dunia ini hanya dalam satu keadaan? Tidak jemaah. Dunia ini berubah-ubah keadaannya. Maka kita jadikan diri kita yang menjadikan keadaan yang baik, keadaan yang menggembirakan, keadaan yang menyenangkan. Bukan keadaan yang mengatur kita jemaah, tapi kita yang untuk mengatur keadaan. Meskipun kita sendiri adalah anak daripada keadaan-keadaan. Kemudian jangan lupa bait yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana? Wakun rojulan alal ahwali jannah. Hendaklah diri menjadi pemuda yang kuat, menerima setiap cobaan, setiap ujian. Kita kuatkan diri kita. Kita kuatkan hati-hati kita. Tidak mudah menyerah, pantang menyerah. Karena antum-antum jamaah semuanya untuk sampai di titik ini telah berjuang dengan luar biasa semenjak awal. Jangan balik kanan kemudian mundur, jangan. Teruskan, tatap ke depan. Bismillah, kita maju. Di sana ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan doa-doa kita. Ingin mendengar rintihan-rintihan kita, ingin mendengar tangisan-tangisan kita. Di mana jemaah dulu kita yang rajin menangis saat berdoa, sekarang kita berdoa jarang-jarang. Giliran berdoa pun sangat sebentar. Berdoa pun sambil melamun, tidak sambil menangis. Dahulu kita pernah merasakan jemaah, kita berdoa nangis-nangis minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita betul-betul butuh pada Allah. Butuh akan hidayah. Sekarang jamaah sudah enak jamaah. Tapi kita coba enaknya keadaan sekarang tidak menghilangkan air mata kita untuk menangis dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu saat kita berdoa, bulu kuduk kita berdiri. Konon berdirinya bulu kuduk adalah salah satu tanda diijabahnya doa. Jadi kalau kita berdoa belum sungguh-sungguh, belum sampai merinding, itu doa kita masih biasa-biasa, belum menembus langit, katakanlah seperti jemaah. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah dengan perasaan yang totalitas, ya, sampai kita menangis, bulu kuduk kita berdiri, disitulah datang ijabah, datang apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasyimatukas samahatu wal wafa. Dan sungguh jawabannya kerja keras kita, keinginan kita akan mendatangkan kelapangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan
pertolongan untuk hamba-hambanya orang yang beriman. Memang jamaah rahimakumullah, di setiap usaha belum tentu Allah menjanjikan sebuah hasilnya, tetapi setiap usaha Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongannya. Mungkin jamaah rahimakumullah, sekian kajian pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Jumpa lagi di dalam kajian yang akan datang. Silahkan jangan lupa bagikan video ini agar bermanfaat kepada saudara yang lain di grup WhatsApp, Facebook maupun yang lain. Silahkan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Ila liqa ma'asalamah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.